Bapa di surga, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Terima kasih buat anugerah-Mu. Kami boleh tetap sehat dan berkumpul bersama-sama untuk belajar firman-Mu. Terima kasih buat fasilitas yang Tuhan berikan. Terima kasih buat teknologi yang Tuhan berikan kepada kami. Juga terima kasih buat Pak Steve yang sudah hadir dan akan memberkati kami. Engkau yang mengurapi lidah bibirnya supaya setiap apa yang disampaikan membuat kami semakin mengenal Engkau dengan benar dan hidup kami mengalami perubahan semakin hari semakin seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, kami buka acara ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tanpa memperpanjang waktu, saya persilahkan Pak Steve untuk ambil alih acara ini. Silakan Pak Kun. Selamat malam semuanya. Saya harap suara saya bisa didengar. Saya akan sharingkan screen-nya untuk pelajaran yang ketiga. Servanthood. Saya harap bisa melihatnya. Nah, kita akan belajar tentang servanthood. Bisa terlihat ya? Bisa. Oke. Jadi kita akan masuk dalam filosofi yang ketiga, yaitu tentang servanthood. Di Indonesia kan biasanya tentang pengabdian, mengabdi. Kalau dalam statement, dalam perkataannya sih kelihatannya indah begitu ya. Kelihatannya gampang diucapkan. Tapi pada faktanya sebetulnya ini sesuatu yang tidak seindah warna aslinya. Kalau memang mau jujur. Saya ingat satu kali seorang bijak dari Yunani mengatakan, siapa yang mau menjadi hamba? Bukankah umumnya manusia senangnya dilayani menjadi tuan? Saya pikir ada benarnya yang diungkapkan dia. Kadang-kadang orang lebih jujur. Bagi saya, servanthood tidak mudah. Melayani itu tidak mudah. Karena kalau mudah, semua jemaat akan terlibat di dalam pelayanan. Karena memang tidak mudah, sehingga orang banyak tidak memakai cara ini. Atau memegang filosofi ini. Dan GKPB memegang filosofi yang ketiga tentang servanthood. Nanti kita akan dalami setelah kita memahami turbulensi apa sebetulnya yang terjadi pada masa filosofi ini muncul. Tetapi bagaimana juga sebetulnya ajaran Alkitab tentang servanthood ini. Ada statement yang mengatakan seperti ini. Kesombongan itu setua umur manusia. Dan itu dianggap sebagai suatu dosa yang sifatnya umum. Jadi sekali lagi, kalau bicara tentang masalah kesombongan, tinggi hati, pride, itu setua umur manusia. Tetapi kalau kita berbicara tentang humility, tentang kerendahan hati, itu sangat jarang sekali. Dan sebetulnya kerendahan ini merupakan anugerah yang sangat besar dan indah. Jadi sekali lagi, ini wacana, ini perkataan. Perkataan yang mengungkapkan tentang, kadang-kadang kita mengutuk dalam tanda kutip, melemparkan yang namanya pride, padahal seringkali kita terjebak di dalamnya. Kalau kita mengatakan kerendahan hati, itu sebagai sesuatu yang jarang, dan itu dianggap yang paling termulia. Padahal pada faktanya, kita pun sering terjebak enggan untuk masuk melakukan hal tersebut. Nah, pijakan ini akan coba kita dalami, kenapa ini menjadi satu filosofi dari GKPB itu sendiri. Tentang khususnya servanthood ini. Saya akan mulai dengan apa yang menjadi dorongan naluri tertua dalam diri manusia. Bapak Ibu, kalau hari ini kita mau jujur dan bertanya kepada tiap-tiap orang yang kita jumpai, entahkah di kantor, di pinggir jalan, masyarakat, relasi di dalam bisnis yang kita kenal, bahkan kalau umpamanya di gereja, lemparkan satu pertanyaan seperti ini kepada mereka.
Kalau umpamanya ada sesuatu yang menjadi obsesi, obsesi itu satu keinginan yang paling terdalam, kehendak yang paling terdalam, yang menjadi mimpi, yang menjadi keinginan daripada kita. Tanyakan kepada mereka. Kalau engkau memiliki keinginan, kerinduan, obsesi, mimpi, pencarian, kira-kira apa yang ingin kau capai sebetulnya? Yang kau mimpikan, yang kau inginkan? Common sense, akal sehat, dan saya rasa naluri manusia ketika ditanya seperti itu, jawabannya akan sama. Seperti ini. Saya ingin sukses. Saya ingin diberkati. Saya ingin berhasil. Dan ini merupakan realita masyarakat modern, umumnya masyarakat modern. Kalau saya tanya kepada Bapak dan Ibu sekalian yang hadir pun dalam mengikuti kelas ini, jangan-jangan memang kita memiliki hal-hal yang seperti ini. Memang ketika kita berbicara sukses, diberkati, dan berhasil, sebagai mimpi dan tujuan hidup kita, tidak selalu mudah. Artinya begini, tidak selalu mudah untuk mengukur yang namanya sukses, diberkati, dan berhasil. Kalau itu dijadikan sebagai satu ukuran hidup atau tujuan hidup. Jadi betul manusia secara umum memiliki naluri di dalam dirinya untuk hidup berhasil, sukses, dan diberkati. Hanya problemnya ketika ditanya, kalau memang sukses, diberkati, berhasil sebagai naluri dan itu tujuan, bahkan obsesi daripada kita, pernahkah kita berpikir tentang apa yang menjadi ukuran daripada sukses, diberkati, dan berhasil di dalam hidup? Ini tidak mudah didefinisikan. Saya coba merenungkan, kalau memang itu menjadi satu pencarian manusia, manusia ingin sukses, diberkati, dan berhasil, apa yang menjadi kriteria? Saya coba melakukan riset mini, pergi ke perpus, membaca dan mencari, khususnya dalam tatar sukses, diberkati, dan berhasil, sebagai obsesi daripada keinginan manusia. Apa yang menjadi ukuran? Lalu kesimpulan saya mengerucut, kalau ada yang disebut dengan ukuran berhasil, sukses, diberkati, maka biasanya itu diukur dengan kata punya dan kata milik. Nah, kata punya dan kata milik ini mengakibatkan munculnya kata kerja, memiliki dan mempunyai. Kapan sih seorang disebut diberkati, sukses, dan berhasil? Rasanya sih kalau kita definisikan secara singkat, jika itu menjadi obsesi manusia, maka yang dimaksud dengan diberkati, sukses, dan berhasil adalah diukur dengan memiliki dan mempunyai. Sampai di sini nampaknya jelas, tetapi ketika kita coba gali lebih dalam, ini pun menjadi sesuatu yang tidak mudah untuk dicerna. Kalau umpamanya ukuran hidup dengan ukuran berhasil, sukses, dan diberkati, dengan kriteria memiliki dan mempunyai, apa yang menjadi kriteria? Apa yang dimaksud memiliki dan mempunyai? Apa sih yang dimaksud dengan memiliki dan mempunyai? Nah, ini gak gampang. Ada seorang antropolog di Indonesia, dia mengatakan kalau memang sukses, diberkati, dan berhasil merupakan mimpi daripada manusia secara umum, dan ketika kita mengerucutkan tentang masalah sukses, diberkati, dan berhasil dengan memiliki dan mempunyai, agak sulit untuk mendefinisikannya kira-kira apa yang dicari, apa yang dimiliki, apa yang dipunyai, sehingga itu dianggap sebagai kriteria sukses. Nah, ini menjadi apa? Menjadi luas. Tetapi antropolog ini coba memilah dan mendefinisikan dengan lebih khusus kalau memang sukses, diberkati, dan berhasil merupakan ukuran daripada manusia dengan kriteria memiliki dan mempunyai, maka itu dikerucutkan dengan beberapa hal. Apa yang dimiliki, apa yang dipunyai? Bisa uang.
Kadang orang mendefinisikan kapan seorang sukses, diberkati, dan berhasil kalau dia sudah memiliki uang. Jadi itulah ukuran sukses yang menjadi obsesi, yang menjadi pengejaran manusia. Tapi apakah itu hanya satu-satunya? Tidak. Kalau kita melihat, ada yang disebut dengan kenyamanan. Ada yang disebut dengan famous, terkenal. Sehingga bagi orang ketika sampai satu titik dia mengalami yang namanya kenyamanan, dia memiliki kenyamanan, mempunyai kenyamanan, memiliki fasilitas, dikenal di mana-mana, comfort zone, dia merasa disitulah letak kesuksesan. Ada orang mengukur yang namanya sukses itu dalam kekuasaan. Apa yang dimiliki, apa yang dipunyai? Jabatan. Power. Sehingga kalau dia sudah sampai memiliki jabatan, mempunyai jabatan, dia bisa dikategorikan sukses. Saya tadi katakan, world famous, dikenal di dunia. Kalau kita bertemu dengan orang-orang Indonesia Timur, Ambon, Manado, Kupang, Irian, biasanya mereka mengukur dengan dikenal. Jangan aneh kalau dari mereka banyak muncul entertainer, pemusik, penyanyi. Dan memang banyak yang terkenal dari sana. Bisa saja ketika memiliki hidup yang dikenal secara umum oleh masyarakat, sehingga menjadi public figure, itu bisa dianggap sebagai orang itu sudah mencapai yang namanya sukses, berhasil, atau diberkati. Karena ukuran itu. Kadang-kadang orang menyamakan diberkati, sukses, dan berhasil dengan kriteria mempunyai dalam artian karir. Nah, Bapak Ibu bisa melihat semuanya ini. Orang memiliki mimpi, dan mimpi tersebut agar diberkati, sukses, dan berhasil. Saya rasa kalau saya tanya kepada kita yang hadir di sini, apakah ini menjadi mimpi kita juga? Kalau orang mengatakan tidak, saya rasa tidak mungkin. Bapak Ibu tanya ke saya, apakah saya menginginkan yang namanya sukses, diberkati, dan berhasil? Sangat. Walaupun nanti kita menjabarkannya, kira-kira sukses, berhasil, diberkati itu diukur dengan mempunyai apa? Apakah salah satu di antara ini? Kekuasaan, kenyamanan. Coba kalau kita bicara jujur, apakah kita bekerja untuk menjadi susah, untuk menjadi nyaman? Saya rasa untuk menjadi nyaman. Kalau kita umpamanya bekerja, apakah kita bekerja untuk satu karir yang lebih baik? Ya. Kalau di dalam politik, orang meniti karir, apakah dia sebetulnya meniti karir hanya untuk flat, tidak ada dinamika? Saya rasa dia ingin memiliki yang namanya peningkatan, power. Kalau kita berbicara tentang kerja, apakah dalam kerja kita nggak punya harapan? Ya kita punya harapan. Uang itu merupakan harapan, sehingga kita dengan kerja memiliki dan mempunyai uang. Nah, kalau begitu timbul pertanyaan yang lebih dalam sekarang. Jika demikian, apakah salah? Apakah dosa kalau orang memiliki kerinduan, keinginan untuk sukses, diberkati, dan berhasil, lalu dengan kriteria-kriteria yang saya ungkapkan tadi, bahkan mungkin dengan kriteria yang lebih banyak? Saya harus bicara jujur kepada jemaat, tidak salah. Alkitab tidak membenci yang namanya kekuasaan. Alkitab tidak membenci karir. Alkitab tidak membenci orang menjadi dikenal. Alkitab tidak melarang orang memiliki hidup yang nyaman. Apakah Alkitab membenci dengan kemiskinan? Atau dengan kekayaan? Tidak juga. Ingat, Allah tidak membenci orang kaya. Dan Allah pun tidak pernah mengagungkan kemiskinan. Karena kalau kita melihat, ada banyak kekayaan dihasilkan karena kerja keras. Walaupun kita tahu ada dengan kasus penipuan. Tetapi jangan lupa, kemiskinan pun seringkali itu ditimbulkan karena kemalasan.
Sehingga kita harus fair dan hati-hati di dalam kita melihat kriteria sukses dan diberkati serta berhasil. Sehingga kalau saya ungkapkan ini semua, apakah salah? Tidak. Justru saya agak curiga kalau orang bekerja keras, semangat, tapi tidak mengharapkan karir berkembang, karir tumbuh, tidak menginginkan yang namanya uang, tidak menginginkan hidup lebih nyaman. Bukankah kita mengerjakan itu semua karena untuk suatu hal yang seperti ini? Nah, kalau gitu di mana masalahnya? Ini yang akan saya bawa. Problemnya, itu akan menjadi dosa kalau kita jadikan itu sebagai satu-satunya ukuran. Alkitab melawan kalau orang menjadikan sukses, diberkati, dan berhasil hanya didefinisikan, hanya diukur dengan apa yang saya maksudkan. Alkitab tidak pernah melarang, melawan, anti dengan apa yang saya ungkapkan. Apakah Alkitab anti dengan uang? Tidak. Uang bisa dipakai untuk pelayanan. Tetapi Alkitab melawan kalau itu dijadikan satu-satunya tujuan hidup. Nah, apakah salah kalau kita mengejar karir dalam hidup? Tidak. Tapi kalau kita berpikir di sana, satu-satunya definisi sukses, diberkati, dan berhasil di dalam karir, itu yang akan jadi problem. Ada seorang namanya Tim LaHaye, dia mengatakan begini, kalau kau berpikir karir bisa memuaskan hidupmu, engkau salah. Karena kau berpikir tentang karir bisa memuaskan hidupmu, maka ketika kau bekerja dalam satu karir tertentu, kau akan bekerja keras dengan satu tujuan, memiliki karir yang lebih baik. Dan karir dianggap sebagai tujuan yang bisa menjadikan hidup segala-galanya. Ketika kau bekerja keras sampai pada titik di mana kau mencapai karir tersebut, kau akan mendapatkan kenyataan. Ternyata karir yang kau capai tidak pernah memberikan rasa puas. Dan secepat itu ketika kau merasa bahwa itu tidak bisa memberikan rasa puas, maka kau akan mencari karir yang lebih tinggi. Sehingga hidup merupakan satu pencarian dari satu titik karir kepada karir yang lain. Tuh, meningkat terus. Sekali lagi, mengejar karir tidak salah, tetapi kalau itu dianggap satu-satunya ukuran sukses, diberkati, dan berhasil, kriteria memiliki, mempunyai itu diukur dengan hal yang seperti itu, kita tidak akan pernah puas. Itu akan menjadi problem. Kalau begitu sebetulnya, dalam servanthood ini, apakah ada hal yang sebetulnya ingin kita dalami? Nah, ketika orang memiliki obsesi di dalam hidupnya untuk memiliki, mempunyai, dikaitkan dengan sukses, diberkati, dan berhasil. Dalam servanthood, Allah menawarkan satu mutu hidup yang lebih tinggi daripada hanya memiliki dan mempunyai. Servanthood mengajarkan tentang hidup yang lebih tinggi adalah hidup yang melayani dan memberi, keluar daripada diri sendiri dan mulai tertuju kepada orang lain. Apakah Yesus mengajarkan itu? Ya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, bahkan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kalau Bapak dan Ibu sekalian membaca Markus 10 dari ayat 35 atau tepatnya ayat 30, 35 sampai ke 45, Bapak Ibu akan melihat ada satu bingkai yang menarik. Bingkai itu ada satu bingkai yang melatar belakangi dialog antara Yesus dengan orang tua dan para murid pada masa tersebut. Bingkai itu adalah bingkai yang dilatar belakangi ketika Yesus melakukan perjalanan untuk menuju Yerusalem. Dan pasal 10 ini merupakan pasal akhir daripada pelayanan Kristus. Jadi kalau kita melihat yang namanya perjalanan pelayanan Kristus, dia memulai pelayanan di sekitar daerah Galilea. Itu, Nazaret. Itu putar di sana terus. Galilea, Nazaret. Nah, di daerah Nazaret itu kita mengenal yang namanya Gerizim,
Tirus, Sidon, itu satu daerah-daerah yang memang daerah-daerah yang nampaknya kurang begitu bagus, itu merupakan kelas-kelas bawah. Tetapi ketika akan berakhir pelayanan Kristus, dia menuju ke satu tempat yang namanya Yerusalem. Dia harus pergi ke sana dan memproklamirkan yang namanya kemesiasan di Yerusalem. Ada hal yang menarik, selama sekian waktu Yesus melayani hanya di pinggiran, Galilea, Yudea, Galilea, Nazaret. Tapi akhirnya harus pergi ke yang namanya Yerusalem. Ini merupakan strategi. Saya bisa berikan gambaran seperti ini. Kalau seorang memiliki satu pemahaman, satu pengajaran, atau sesuatu apapun yang dia ingin jual, dan kalau dia ingin apa yang dia ungkapkan tersebut bisa dikenal luas, nggak cukup dia main di pinggiran. Tapi dia harus main ke pusat. Umpamanya, kalau kita lihat hari ini, kalau orang ingin menjadi presiden, nggak bisa tinggalnya itu di pinggiran. Tapi dia orang harus merangsek masuk mendekati Jakarta. Karena apa? Apapun yang dicetuskan di Jakarta, itu akan berdampak ke seluruh Indonesia. Goncangannya di Jakarta, tapi goyangannya itu kerasa sampai di mana-mana. Saya masih ingat WTC, World Trade Center, ketika para teroris menabrakkan pesawat. Saya hanya berpikir, kenapa yang ditabrak itu harus WTC, World Trade Center? Kok kenapa yang ditabrak itu bukan pasar Atum yang di Surabaya tuh? Atau bukan Glodok yang di Jakarta? Loh, karena ditabraknya di Manhattan, di New York, tetapi goncangannya itu sampai ke seluruh bumi. Sampai ke ujung bumi. Kenapa? Karena Manhattan itu pusat ekonomi. Sehingga kalau dipukul di sana, ekonomi bisa mengalami goncang sampai kepada ujung-ujung bumi. Nah, sekarang Yesus memiliki ajaran kalau hanya di Galilea, Nazaret, sulit untuk Injil kerajaan didengar. Akibatnya dia pergi ke Yerusalem untuk memberitakan. Dan perjalanan ke Yerusalem, setelah sekian tahun melayani, Yesus bukan tanpa memiliki murid. Bahkan teks Alkitab mengatakan banyak orang-orang mengikuti dia. Sehingga kalau kita mau sebut ini sebagai satu gerakan dalam tanda kutip politik, people power, itu memang sudah seperti itu. Lalu imajinasi apa yang terfikir dari para murid ketika Yesus pergi ke Yerusalem? Yesus sendiri akan memproklamirkan tentang kerajaan Allah, tentang dirinya yang akan mati, disalibkan. Tetapi murid-murid berpikir lain. Kalau Yesus pergi ke Yerusalem dengan begitu banyak pengikut hampir di seluruh negeri, wah, dia ini bisa melakukan yang namanya kudeta. Bisa melakukan yang namanya perebutan kekuasaan. Dan akibatnya kalau kita melihat di dalam pasal 10, dari ayat 30 sekian sampai 45, terjadi dialog. Di mana dua murid, Yohanes dan Yakobus, diwakili orang tuanya meminta, kalau bisa satu didudukan di sebelah kiri dan satu di sebelah kanan. Maksudnya apa? Karena dalam imajinasi mereka, kalau Yesus sampai di Yerusalem, jangan-jangan dia mengambil kekuasaan dengan kekuatan people power, masa yang seperti ini. Dan kalau dia jadi raja, loh, kenapa kami yang sudah begitu aktif mendampingi dia, kok masa nggak bisa di sebelah kiri dan kanan? Nah, akibatnya ini memicu keributan. Keributan di antara para murid yang lain. Dikatakan dalam teks murid yang lain itu marah. Waktu marah, Yesus kumpulkan, dia berikan nasihat. Jangan seperti itu. Lalu dia tunjuk juga kepada para murid, kamu meminta yang kamu tidak pahami. Bisa nggak kamu meminum cawan yang harus aku minum? Lalu dengan sesumbar mereka mengatakan bisa. Nah, itu karena mereka tidak mengerti. Lalu apa yang dikatakan oleh Yesus? Jangan kamu bersikap seperti itu. Dari situ muncul yang namanya nasihat. Apa yang Bapak Ibu tangkap? Mereka mengabdi kepada Yesus. Ternyata ada sesuatu di balik pengabdian mereka. Masih ingat yang saya ungkapkan dari awal? Kalau ada yang bercokol dalam diri manusia di dalam hidup,
maka itu adalah ingin sukses, ingin berhasil, ingin diberkati. Nampaknya para murid ketika mengikut Kristus muncul pemikiran, kalau aku sudah mengikut Kristus, apa yang bisa saya dapatkan? Apa yang bisa saya miliki dari dia? Dan karena itu dia meminta, atau mereka tepatnya meminta kepada Yesus. Kenapa tidak di sebelah kiri dan kanan? Yesus menasehati. Jangan begitu. Kalau engkau melihat yang namanya pemimpin-pemimpin dunia, mereka bisa mencapai yang namanya kedudukan. Itu dengan kekerasan. Bahkan mereka mempertahankan apa yang mereka miliki, itu pun dengan kekerasan. Tidak demikian dengan aku. Tidak demikian dengan anak manusia. Kalau aku hadir bukan untuk dilayani, bukan untuk mengalami satu kebaikan daripadamu, mencari hal yang bermanfaat bagi diriku. Tetapi kalau aku melayani, aku memberikan segala-galanya. Bahkan aku berikan nyawaku kepadamu. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, saya rasa ini menjadi satu filosofi daripada servanthood. Keagungan hidup Kristus, kita tidak bisa sangkal dengan ada dalam mujizatnya. Tapi kalau kita melihat dengan lebih teliti, justru keagungan yang paling terdalam di dalam hidup Kristus adalah karena jiwanya yang selalu memberi. Bukan mencari untuk mendapatkan dan memiliki. Kedalaman hidup Kristus dan kedalaman serta keindahan pribadi Kristus adalah karena hidupnya yang selalu tertuju kepada orang lain, tertuju kepada kepentingan orang lain, dan kebutuhan orang lain. Simak saja dalam 4 Injil. Dia tidak pernah menolak orang yang datang kepada dia. Satu kali ada orang yang butuh kesembuhan, dia tidak tolak. Dia terima. Lalu apa yang dia lakukan? Dia berikan kesembuhan. Ada seorang perempuan dengan moral yang hancur karena berzina. Yesus tolak? Tidak. Dia terima. Apa yang dilakukan selanjutnya? Dia tanamkan harga diri yang baru. Seraya mengatakan, pergi dan jangan berbuat dosa. Pernahkah kita melihat ada orang yang ditolak ketika datang kepada Yesus? Tidak pernah. Lalu kalau dia menerima apa yang dilakukan, dia berikan. Servanthood adalah satu sikap melakukan segala sesuatu tanpa harus berpikir mencari apa yang bermanfaat bagi diri kita. Tetapi kalau kita melakukan sesuatu, kita tujukan bagi orang lain. Dan apa yang dianggap bermanfaat bagi orang lain. Siapa panutannya? Yesus. Yesus memberikan satu panutan. Dan kata-kata servanthood, servant, itu dikaitkan dengan yang namanya doulos atau slave. Budak. Sebetulnya, bagaimana sih konsep hamba budak dalam kultur Helenisme? Helenisme itu kultur Yunani ketika bertemu dengan Romawi. Dan itu membangun satu konteks kultur pada zaman Kristus hidup dalam Perjanjian Baru. Bagaimana sih kalau Paulus sering memakai kata hamba, hamba, hamba? Yesus memakai kata hamba. Konsep hamba itu seperti apa sih di dalam dunia Perjanjian Baru atau dalam dunia Helenisme? Nah, saya ingin mengungkapkan sedikit latar belakangnya. Zaman dulu, kalau kita baca di kalam Kisah Para Rasul, khususnya pasal 17 dan beberapa pasal tempat lain, ada satu tempat yang disebut dengan pasar. Pasar itu dalam bahasa Yunaninya agora. Nah, pasar yang digambarkan di dalam konteks Helenisme, konteks Yunani pada masa dunia Perjanjian Baru, itu bukan seperti pasar yang seperti sekarang. Pasar zaman sekarang kan yang dijual hanya kebutuhan-kebutuhan masak, kebutuhan dapur. Tapi pada zaman dulu yang namanya pasar itu berbeda. Pasar itu menjadi tempat yang sangat sentral. Kalau orang memiliki satu ide yang baru, pemahaman yang baru, itu akan didiskusikan di pasar. Sehingga banyak pemikir, filsuf pun tinggal di sana berdiskusi. Jangan aneh pasal 17, Kisah Para Rasul, Paulus di Athena pergi ke pasar agora, berdiskusi tentang kebangkitan Yesus. Nah, yang dijual di sana pun beraneka macam.
Salah satu yang menarik yang dijual di pasar itu adalah budak. Jadi zaman dulu yang namanya perbudakan merupakan sesuatu yang legal. Nah, budak itu dimiliki oleh seorang tua. Dan ciri daripada budak tersebut adalah telinganya ini akan memakai anting, dan di anting tersebut akan diberikan satu label. Label tersebut bertuliskan nama si tuan yang memiliki budak itu. Kalau saya memiliki 10 budak, maka 10 budak yang saya miliki itu harus dituliskan di telinganya, di label, nama saya sendiri. Akibatnya, budak ini kemanapun atau melarikan diri kemanapun, akan terlihat telinganya bolong, memiliki anting, akan tertulis nama saya. Sehingga itu akan dikembalikan kepada sang tuan. Nah, kalau saya sudah bosan dengan budak tersebut, saya bisa jual. Nah, ini diperjualbelikan. Di mana? Di pasar. Kalau ada orang yang lewat lalu cocok dengan salah satu budak saya, orang itu beli, maka yang menarik, anting di telinganya yang bernamakan saya itu akan diputus, lalu akan disematkan anting yang lain, dan anting yang lain yang baru tersebut akan diberikan label nama orang yang membeli. Sehingga budak tersebut tidak ada sangkut paut dengan saya, tapi budak itu akan tunduk, taat, berhutang kepada tuan yang membeli. Itu konsep tuan dan hamba, doulos. Dan itu seringkali dipakai oleh Paulus, kita itu sudah dibeli, dilepaskan daripada dosa. Jadi kita bukan budak dosa. Tapi kita yang dibebaskan ini berhutang kepada Kristus. Nah, status budak itu tidak memiliki nama. Yang ada nama sang tuan di sini. Kalau dia bekerja, bukan untuk kepentingan dirinya, tapi untuk kepentingan sang tuan. Nah, budak itu, pemahaman budak itu diadopsi oleh Paulus, tetapi dengan pemahaman yang baru. Kamu ditebus, bukan lagi budak dosa. Kamu memang hamba Kristus, tapi bukan bermental budak. Tapi kamu dibebaskan menjadi ahli waris. Dan engkau tuh harus mengabdi kepada Yesus. Dan sekali lagi, ini yang dimaksud dengan doulos di dalam perjanjian lama. Dan kita bisa memahami kalau dengan demikian. Seorang budak tidak memiliki hak, seorang budak tidak memiliki garis keturunan, seorang budak hanya bekerja untuk satu orang yang sudah membebaskan dan membeli dia. Dan itulah yang namanya dalam diri Kristus. Nah, ini hal yang penting untuk kita pahami. Ini diadopsi, dijadikan filosofi, menjadi point of contact, titik temu, dan menjadi satu core, inti di dalam filosofi GKPB. Kita adalah hamba Tuhan, tapi kita tidak bermental budak. Kita orang merdeka yang dengan kesadaran karena kita diselamatkan di dalam Kristus, merendahkan diri kita untuk menjadi doulos tutiu, hamba daripada Allah sendiri. Inilah yang dimaksud dengan doulos. We are nothingness, but God is everything. Nah, kalau begitu, implikasinya apa bagi filosofi GKPB? Sekali lagi, tadi kita sudah belajar. You are not your own, engkau bukan menjadi milikmu sendiri, tetapi dibeli with a price, dengan satu harga. Karena itu, muliakan Tuhan, glorify God in your body, dalam tubuh. Jadi, orang percaya di dalam pemahaman GKPB, diyakini itu sebagai satu milik Allah. Dan Allah membeli orang tersebut kontan, lunas,
Lalu ketika dibeli, dipanggil untuk melayani. Itu teksnya jelas. 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah? Bait Roh Kudus. Dan Roh Kudus diam itu kau dapatkan, kau peroleh dari Allah. Konsekuensinya kamu bukan milikmu sendiri. Kamu itu milik Allah. Karena kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuh. Ada 2 kata yang saya sempat membaca dalam satu artikel. Dan artikel ini artikel dalam satu bahasan teologi. Mereka mengkomparasikan 2 kata dalam perjanjian baru, yaitu kata membebaskan dengan kata menebus. Ini menarik. Walaupun ini menjadi ajang perdebatan, tetapi bagi saya ini sesuatu yang menarik. Seringkali yang namanya kata menebus ini lebih banyak dipakai di dalam teologi Paulus. Coba saya akan gambarkan sedikit. Satu kali kalau kita sementara berjalan, lalu kita berjalan di satu katakan hutan, lalu tiba-tiba kita melihat katakan ada seekor burung atau seekor ayam utan yang mungkin kakinya itu terikat terhadap sesuatu sehingga dia nggak bisa lari, nggak bisa pergi dari tempat tersebut. Nah, waktu kita melihat ayam tersebut tiba, apa yang kita lakukan? Kalau kita mungkin cukup santai, kita akan dekati ayam utan tersebut. Lalu dengan berhati-hati kita akan ambil, mungkin ada tali yang mengikat dia atau hal yang mengikat dia sehingga dia tidak bisa lepas. Dan setelah lepas, oke, you are free. Jadi ayam tersebut lepas dan bisa berlari. Dalam artikel tersebut dikatakan itu yang namanya merdeka, membebaskan. Ada satu ayam yang terikat dibebaskan, tanpa ada kaitan apa-apa. Tetapi ada kata kedua yang menarik, seringkali dipakai oleh Paulus, dan itu merupakan terminologi atau arti perjanjian lama, yaitu tentang menebus. Ini kata lebih dalam. Kalau satu kali saya memiliki jam tangan, karena saya butuh sesuatu, kebutuhan, dan saya kebetulan nggak punya uang, saya akan gadaikan ini. Saya akan gadaikan yang namanya jam tangan. Waktu saya gadaikan, saya bilang begini. Saya satu kali kalau saya punya uang, saya akan tebus. Nah, waktu satu kali kita punya uang, kita datang, kita akan tebus jam tangan tersebut. Apakah setelah ditebus akan dibuang? Tidak. Waktu kita menebus, kita akan memakainya untuk keperluan kita, penunjuk waktu. Sehingga dalam kata menebus, di sana terdapat istilah membeli secara utuh kembali. Masih ingat manusia terjual di bawah dosa? Kristus beli. Tapi dalam membeli tersebut, kita diambil untuk kepentingan Allah. Kita dikaryakan ulang. Ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas. Karena itu, muliakan Allah dengan tubuh. Nah, kita memahami bahwa keselamatan itu bukan masalah kebebasan semata-mata. Tetapi tanggung jawab di dalam kebebasan kita untuk menjadikan kita hamba. That is servanthood. Fenomena tahun 80-an, 70 akhir, 80 akhir gereja
yang pada masa tersebut dilanda dengan gerakan karismatik, itu memberikan penyegaran. Dan tidak bisa disangkal, ada angin kemerdekaan, angin kebebasan. Dan di sana ayat yang sering dipakai adalah ayat di mana ada roh Tuhan, di sana ada kemerdekaan. Akibatnya ibadah kadang-kadang tidak dibatasi. Ayo mengalir, katanya. Allah nggak bisa dibatasi. Kalau Allah sudah bekerja, bebaskan. Saya rasa kemerdekaan merupakan satu bagian. Kebebasan merupakan satu bagian. Tapi jangan lupa, ada tanggung jawab dalam hal yang lain. Nah, seringkali karena kebebasan yang tanpa terkendali ini, akibatnya manusia lupa untuk menjadi hamba Tuhan. Penekanan lebih cenderung kepada bahwa kita adalah anak raja. Masih ingat lagunya dulu tahun 80? Lagu yang sangat populer. Aku anak raja, engkau anak raja. Itu. Dan aroma yang namanya pengagungan, self-centris, seakan-akan kita memiliki mendapatkan sesuatu, dalam batasan tertentu tidak salah. Tetapi ketika melupakan bagian yang lain, ini akan menjadi problem. Akibatnya kalau sudah seperti ini, orang hanya mengagungkan kuasa, power, kenyamanan hidup, dan mengabaikan yang namanya tanggung jawab, serta keharusan, apa yang harus kita lakukan di dalam Tuhan. Nah, itu sebabnya GKPB mengungkapkan satu filosofi yang seperti ini. Kita ini dibeli, harganya sudah lunas. Tuntutan Alkitab, muliakan Allah dengan tinggi. Lalu di dalam kebebasan kita, Allah meminta untuk kita menaklukkan diri kita di satu gereja lokal. Kita meyakini bahwa tubuh Kristus, gereja itu dibagi dalam dua kategori. Tubuh Kristus yang universal, itu tidak terlihat, seluruh dunia. Semua orang Kristen yang percaya kepada Tuhan, itu dianggap sebagai satu gereja yang tidak terlihat. Dihisapkan menjadi satu gereja yang sifatnya universal, tidak terlihat. Tetapi dalam rangka tanggung jawab dan melayani, khususnya untuk bertumbuh, nanti kita akan belajar di dalam hari yang kelima. Pembelajaran yang kelima tentang covenant relationship. Maka orang tersebut harus tertanam di dalam jemaat lokal. Pahami bahwa jemaat lokal itu merupakan representasi daripada tubuh Kristus yang sifatnya universal. Dan dalam gereja yang bersifat lokal itu, kita diberikan kesempatan. Kesempatan apa? Untuk melayani. Perhatikan kata-kata pelayanan sebagai anugerah. Kalau kita melayani bukan dalam mentalitas budak, tetapi satu privilege, satu hak khusus. Satu hak khusus yang tidak diberikan kepada semua orang, tetapi bagi orang yang sudah mengalami yang namanya penebusan. Ada seorang namanya Francis Schaeffer. Francis Schaeffer mengatakan seperti ini. Orang percaya melayani. Malaikat-malaikat yang dicipta Allah pun melayani. Lalu dia katakan, tahukah saudara, sebetulnya malaikat itu iri. Walaupun mereka melayani Allah, ketika melihat orang bisa melayani Tuhan. Lalu, apa alasannya? Francis Schaeffer mengatakan seperti ini. Malaikat disetting, dicipta memang untuk melayani. Otomatis. Jadi dia hadir untuk melayani. Tapi ketika manusia melayani, mereka melayani karena satu proses yang namanya penebusan. Waktu manusia ditebus, ini menimbulkan satu rasa syukur dalam hati manusia. Dan rasa syukur ini menjadi satu energi, manusia merasa satu privilege bisa melayani. Ada satu rasa yang berbeda. Satu, malaikat disetting untuk melayani. Tetapi manusia, karena kuasa penebusan, tahu tentang masalah thanksgiving, berterima kasih. Nah, itu sebabnya kalau kita melayani,
Ingat, itu terjadi karena anugerah Allah yang lebih dahulu kita. Kalau sudah seperti ini, maka pelayanan bukanlah masalah untung rugi, apalagi untuk dikenal. Tetapi itu merupakan satu privilege. Aku sudah mengalami sesuatu. Apa sih yang bisa kita lakukan? Saya ingin bukakan sedikit. Kalau kita membaca pasal 20 kitab Keluaran, kita melihat ada 10 pasal. Ada 10 hukum Taurat. Jangan padamu ada ilah lain, jangan membangun atau membentuk patung lalu menyembahnya, jangan menyebut nama Tuhan dengan sia-sia, dan terus sampai hukum yang ke-10. Banyak orang salah memahami tentang Taurat. Seringkali waktu kita melihat 10 hukum Taurat seperti itu, kita anggap itu sebagai satu hukum yang kaku. Dan akibatnya waktu kita menjalani hukum tersebut, kita melakukannya dengan kewajiban. Ini karena kita salah memahami Taurat. Kalau kita melihat dan membaca Alkitab dengan bertanggung jawab, pasal 20 itu berbicara tentang hukum Taurat. Tetapi sebelum pasal 20 muncul, itu ada 19 pasal di belakangnya. Coba kita pilah satu-satu. Pasal 1 sampai pasal 6 itu bagaimana Israel mengalami tekanan dan perbudakan. Waktu mereka mengalami perbudakan, di sana mereka mulai berteriak, meminta adanya yang bisa menyelamatkan mereka. Hasilnya, Allah utus Musa. Musa datang. Dia bebaskan. Melalui apa? Tulah-tulah. Akhirnya setelah mengalami pembebasan, lewat yang namanya Laut Merah, sampai di Sinai. Kalau Bapak Ibu melihat dalam pasal 19 ayat 6, dikatakan tentang Keluaran, aku akan menjadikan engkau kerajaan dan imam-imam. Bayangkan sejenak. Pasal 1 sampai pasal 6, mereka bangsa budak. Nggak punya hak apapun. Masih ingat dulos yang saya ungkapkan tadi? Meaningless. Tidak ada sesuatu yang berarti dalam diri mereka. Tapi tiba-tiba Allah rubah, dan Allah jadikan mereka sebagai kerajaan imam. Anak raja. Israel itu anak raja. El itu Allah. Is itu anak laki-laki. Jadi anak laki-laki diberikan satu privilege. Setelah itu baru pasal 20 diberikan hukum. Yang sebetulnya bukan hukum. Nah, ajarannya begini, perhatikan. Kalau satu kali Bapak dan Ibu sekalian katakan membutuhkan bantuan. Katakan kalau satu kali saya membutuhkan sejumlah uang, dan saya betul-betul tidak ada, tiba-tiba ada seorang datang kepada saya, dan orang ini tanpa berbasa-basi ABC, dia berikan sejumlah uang. Waduh, saya itu pasti akan mengucap syukur. Saya akan berterima kasih. Bahkan saya akan mengatakan begini, apapun yang dia minta, karena dia paling paham kebutuhan saya akan lakukan. Nah, kalau besok hari orang yang memberikan uang tiba-tiba menelpon saya dan mengatakan, Steve, kamu bisa nggak bantu? Saya ada suatu keperluan. Saya tidak akan pernah diminta 2 kali. Saya akan mengatakan apapun saya lakukan. Kita geser dalam Keluaran pasal 20. Waktu Israel mengalami yang namanya pembebasan, bahkan diangkat menjadi raja pasal 19, saya ungkapkan dengan satu kisah. Mereka berteriak kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih. Engkau bebaskan kami, Engkau jadikan kami anak-anak. Seakan-akan dalam teriakan mereka mengatakan begini. Hal apa yang bisa kami lakukan untuk menyenangkanmu? Yang bisa menyukakanmu? Lalu diberikanlah Taurat. Bapak Ibu paham yang namanya Taurat? Jadi Taurat bukan satu aturan yang memberatkan, tetapi tindakan ucapan syukur. Ada hal yang mendahuluinya. Pembebasan di Mesir, sehingga itu akan menantang mereka dan mengatakan, what must I do? Apa yang bisa kami lakukan untuk menyukakan? That is servanthood. Penebusan, memberikan dampak kesadaran, dan itu membuat orang
akan berani melakukan. Ini filosofi daripada Alkitab. Sehingga waktu orang melayani, mereka tidak akan pernah merasa dirinya budak, tapi privilege. Saya bukan budak, saya anak raja. Anugerah berubah saya. Saya akan lakukan apapun yang Tuhan. Bapak Ibu lihat. Sehingga bagi GKPB yang namanya pelayanan itu bukan masalah perbudakan, bukan masalah kewajiban, tapi satu thanksgiving, ucapan syukur karena pengalaman pelayanan. Nanti kita bisa paham kenapa sesuatu harus dilakukan dengan baik, excellent. Dari sana muncul spirit of excellence. Karena tindakan Allah bagi kita tuh excellent. Sehingga dia mendorong untuk kita melakukan hal yang excellent, yang sama. Itu filosofi. Sehingga pelayanan merupakan satu entrepreneurship. Satu tindakan mengolah dengan bertanggung jawab dan setia akan karunia atau talenta apa yang kita miliki. Tanpa harus berpikir ini inferior, itu superior. Ada jiwa entrepreneurship. Mengolah secara kreatif untuk melakukan hal yang lebih baik. Masih ingat ketika kita selesai DK dan HP? Kita diberikan kesempatan untuk menjadi jemaat. Bukan? Di Bandung, biasanya orang yang akan menjadi jemaat diminta untuk mengisi yang namanya form. Form tersebut menunjukkan atau berkaitan dengan masalah karunia apa yang paling dominan yang kita miliki. Dan karunia apa yang dianggap tidak dominan. Dari hal ini, berarti kita akan memfasilitasi mereka. Kalau mereka menjadi bagian daripada GKPB, setelah mengalami penebusan Kristus, tidak ada yang namanya bagian tubuh itu bisa menganggur. Semuanya harus melayani. Biasanya kalau di Bandung kami melakukan setelah orang selesai DKHB, lalu selesai yang namanya amanat agung, mereka akan diajak untuk berpikir apakah mereka akan menjadi jemaat. Kalau mereka komit, hari Minggu ditabiskan, dan setelah ditabiskan, mereka akan diajak untuk makan bersama-sama dengan para pengurus gereja. Nah, mereka sudah mengisi isian tentang karunia talenta yang dominan. Nanti yang namanya pelayan gereja, penatua datang, dimakan bersama tersebut dalam bentuk meja-meja. Tiap-tiap meja itu sudah diatur. Ini bagian musik, ini bagian paduan suara, ini bagian arrangement, ini bagian multimedia, ini bagian pemuridan. Sehingga waktu form itu diisi, kita akan tahu yang menjadi jemaat ini unggul umpamanya dalam mengajar. Maka dia akan dikelompokkan dalam kelompok pemuridan. Kalau ini memiliki keunggulan untuk musik, dia akan disimpan di meja yang memang unggul untuk musik. Dan semuanya itu akan diajak ngobrol, sehingga waktu mereka menjadi jemaat, hari itu juga mereka tergabung di dalam satu bentuk yang namanya pelayanan. Karena kita meyakini penebusan itu bertujuan untuk melibatkan di dalam pelayanan. Dan pelayanan ini didasarkan bukan karena kewajiban, tetapi masalah relasi. Kita mengalami pembaharuan di dalam Tuhan, dan kita bersukacita. Tidak ada yang namanya karunia yang inferior, yang tinggi, atau yang superior. Oh, doa itu tidak lebih baik dibandingkan khotbah. Nah, seperti itu. Baik khotbah, multimedia, semuanya sama. This is the body of Christ. Sehingga tidak ada orang yang masuk di dalam GKPB tidak melayani. Itu sebabnya dibuat pelayanan seluas-luasnya. Melalui kesan, di kesan bisa edifikasi, bisa menjadi gembala, bisa menjadi ketua kesan. Itu semua dibagi. Dan kita bisa mengaktualkan. Kalau kita bisa bermain musik, gak punya kesempatan di hari Minggu, kenapa kita tidak bisa? Di kesan kita bisa bermain musik. Kalau kita merasa kita bisa memiliki kemampuan, talenta, atau karunia untuk memimpin pujian, lalu kita nggak punya kesempatan di hari Minggu, kita memiliki yang namanya kesan, kenapa kita tidak berkarya di sana? Apakah memang memimpin pujian di kesan lebih rendah nilainya dibandingkan dengan ibadah Minggu? Tidak. Nggak ada yang inferior dan tidak ada yang superior. Semuanya sama.
Sehingga pada ujungnya, tepat yang seperti dikatakan oleh C.S. Lewis kalau kita akan berpikir tentang masalah servanthood. Esensi daripada servanthood adalah masalah humility. Jadi humility itu tidak pernah berpikir bahwa dirimu itu memikirkan kurang tentang dirimu. Tetapi memang berpikir bahwa diri kita ini tidak memiliki apa-apa. Hanya ketika manusia merasa I am nothing dan menggantungkan dirinya kepada Allah, maka manusia akan bisa dari I am nothing itu kepada God is everything. Itulah servanthood. Servanthood berarti melakukan sesuatu yang paling baik. Walaupun pada saat yang bersamaan, kita mungkin mendapatkan hal yang buruk. Tapi ketika kita tetap melakukan itu, berarti kita memahami apa yang dimaksud dengan servanthood. Oke. Kelar. Saya harap bisa dipahami. Silakan Pak Andrew. Ya, cukup bisa dipahami. Memang tidak mudah untuk menjadi seorang pelayan atau pemimpin yang punya hati seorang hamba. Untuk itu barangkali ada di antara teman-teman yang mau bertanya, saya persilahkan. Ya. Kalau mau bertanya, seperti yang saya katakan, klik di tulisan partisipan, lalu saudara klik di, kan keluar itu kalau diklik partisipan keluar semua, lalu saudara klik di raise hand, maka nanti dari Pak Kun, dari host akan membuka mic saudara sehingga saudara bisa bicara. Silakan barangkali yang mau bertanya. Jangan ragu-ragu, jangan takut, apa saja boleh ditanyakan kepada Pak Steve. Ada? Tidak ada? Cukup jelas? Cukup jelas semua? Kalau cukup jelas, nggak apa-apa. Ya, tidak perlu harus dipaksa untuk bertanya. Oh, ada Inge. Silakan, Pak Kun. Ada Inge. Inge raise hand. Ya, silakan Inge untuk bicara. Inge-nya berubah, Pak. Selamat malam semua. Ya. Mewakili Inge, Pak. Karena tidak ada yang bertanya, jadi saya memberanikan diri untuk bertanya kembali kepada Pak Steve. Terima kasih kembali Pak Steve buat kesempatannya dan penjelasannya. Videonya dinyalakan dulu videonya. Videonya mesti mati. Ya, terima kasih buat kesempatan yang diberikan. Selamat malam semuanya. Saya mewakili nama Inge melalui HP Inge. Karena tidak ada yang nanya, jadi saya coba untuk bertanya kembali kepada Pak Steve. Tadi sudah dijelaskan dengan sangat jelas bahwa kita hidup untuk melayani karena sebagai ucapan syukur karena penebusan Tuhan di dalam kehidupan kita, bukan sebagai budak atau kewajiban. Dan Yesus sendiri bilang bahwa dia datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Dan mau saya tanya Pak Steve, kalau bicara pelayanan, itu kan bukan hanya di dalam gedung gereja ya. Pelayanan juga bisa, yang kita lakukan untuk Tuhan itu bisa di luar gedung gereja. Itu bagaimana Pak Steve penjelasannya? Terima kasih. Oke. Baik, ya kadang-kadang kita berhadapan dengan pemahaman-pemahaman yang apa ya? Kalau saya katakan dangkal mungkin terlalu kasar ya. Tetapi kadang-kadang ada orang berpikir kalau bicara masalah pelayanan itu selalu harus menyangkut Alkitab, doa, dan banyak hal yang lain. Padahal kalau kita membaca di dalam Alkitab,
ada banyak hal-hal yang bersifat rohani. Saya ungkap sedikit ya tentang filosofi Ibrani. Waktu Allah menciptakan manusia di dalam pasal 1 ayat 26 kitab Kejadian, Allah mengatakan manusia itu sebagai gambarnya. Kita sudah belajari di dalam mentalitas kerajaan. Lalu, untuk apa manusia diciptakan? Seperti yang saya ungkap, mereka ditempatkan di dalam taman. Lalu, di dalam taman untuk apa? Teksnya jelas pasal 2 ayat 6 kitab Kejadian. Mereka ditempatkan untuk mengusahakan taman. Nah, artinya kalau dilihat dari seperti begini, manusia diciptakan salah satunya untuk bekerja. Ingat, kerja diciptakan Allah sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Kalau lihat di dalam kitab Kejadian. Jadi jangan berpikir manusia bekerja karena dosa. Tidak. Bapakku berkarya, bapakku bekerja, maka sampai pada hari ini aku bekerja. Itu kata-kata Yesus. Jadi kerja itu merupakan masalah spiritual bagi orang Yahudi. Saya ungkap sedikit. Waktu manusia diciptakan, pasal 2 ayat 6, dikatakan manusia ditempatkan di dalam taman untuk mengusahakan taman. Kata mengusahakan di dalam bahasa Ibrani-nya itu dipakai kata avad. Dari sana muncul kata avadah. Avodah. Ditarik dalam bahasa Indonesia kata-kata ibadah muncul. Sehingga kerja itu merupakan ibadah. Bagi orang Yahudi, kerja itu ibadah. Sehingga waktu mereka bekerja, justru mereka merasakan di sana mereka berjumpa dengan Allah. Itu yang menarik. Kalau mau jujur, coba aja lihat. Ada nggak karya orang Yahudi hasilnya kelas 2? Jarang. Semua rata-rata kelas 1. Kenapa? Karena waktu mereka bekerja, mereka menemukan Allah dalam kerja. Bagi orang Yahudi, kerja itu spiritual. Masalah spiritualitas. Nah, kalau kita lihat seperti ini berarti kerja merupakan hal yang rohani. Ada orang tanya kepada saya, apakah studi belajar itu masalah rohani? Ya. Masih ingat Kejadian 1 ayat 28? Dikatakan, waktu Allah menciptakan manusia dan menempatkan di tengah-tengah taman. Untuk apa? Mengusahakan. Tetapi dalam ayat yang ke-28 dikatakan, Allah memberkati mereka, taklukkanlah bumi. Tuh, beranak cuculah dan taklukkanlah bumi. Nah, kata taklukkan ini menarik. Dalam bahasa Ibrani dipakai kata kafas. Kafas itu satu istilah yang biasanya dipakai di dalam kultur agraria. Jadi kalau petani, peladang, menggarap tanah, mereka garap agar semakin subur. Nah, itu yang dimaksudkan menaklukkan, mengolah hasil tanah dalam makna yang konstruktif. Nah, sekarang perkembangannya kan sudah hebat. Jadi dunia ini bukan hidup dalam dunia agraria saja, tetapi dunia memberikan begitu banyak hal-hal yang bisa dikerjakan. Sampai masalah IT. Zaman dulu orang kerja harus mengacu kepada tanah, tapi hari ini orang nggak harus mengacu kepada tanah. Saya membaca 1 tahun atau 2 tahun yang lalu, ada 30 orang terkaya di Indonesia. Dan hebatnya 5 itu masih muda-muda, di bawah 30 tahun. Asetnya itu T, bukan lagi M. 5 orang ini yang memiliki aset yang nilainya T, kerjanya tidak menyentuh tanah, tetapi dalam dunia virtual. Hari ini kita kenal yang namanya Tokopedia, dengan aset yang begitu hebat. Nah, ini kerja, artinya begini, Allah meminta kita untuk menggali kekayaan. Tanah itu ditaklukkan, diolah. Nah, sekarang problemnya, apakah tanah hanya memberikan dampak di dalam pertanian? Tidak. Kita tahu dalam tanah itu bisa menghasilkan yang namanya mineral. Mineral ini sudah berbicara tentang masalah minyak bumi, bank, dan banyak hal. Sekarang kalau kita akan mengolah tanah dalam konteks yang seperti itu, apakah cukup hanya dengan cangkul? Hanya dengan kerbau? Tidak. Itu butuh teknologi tinggi. Nah, kalau sudah seperti ini, kita akan mengacu ke pendidikan. Sehingga pendidikan ini merupakan masalah rohani. Kalau dikatakan apakah pendidikan masalah rohani, ya itu bersangkut paut. Nah, kalau sudah seperti begini, maka pelayanan akan menjadi luas. Saya berani mengatakan, seorang ibu ketika menangani anaknya,
ketika bertanggung jawab dengan pekerjaan rumah tangga, pahalanya tidak lebih kecil dibandingkan dengan seorang pengkhotbah. Istri saya ketika meninggalkan pekerjaan, 15 tahun hanya membesarkan anak. Saya masih ingat, waktu dia menikah dengan saya, dia katakan saya mau mundur dari pekerjaan. Padahal sebelumnya dia pegang satu pabrik. Nah, saya bilang silahkan. Dan dia berani hidup dengan income seorang pendeta. Kalau waktu itu saya bandingkan, mungkin antara gaji dia dengan income saya 1/5-nya mungkin. Dan dia berani hidup dengan income 1/5-nya. Dan dia katakan, saya mau bangun rumah tangga, saya ingin gedekan anak-anak saya. Dan itu satu pekerjaan yang mulia. Hari ini saya bisa melihat bagaimana anak-anak saya tumbuh di dalam takut akan Tuhan. Itu karena investasi pelayanan seperti itu. Dan saya berani mengatakan, kalau dia bertanggung jawab dengan anak-anak saya, membina mereka, khususnya menanamkan takut akan Tuhan, pahalanya tidak lebih kecil dibandingkan saya yang berkhotbah dan berteriak-teriak hari Minggu. Kalau sudah seperti ini kita memahami, sebetulnya dalam pemahaman dunia perjanjian lama, segala sesuatu yang diciptakan Allah semuanya rohani. Dan apapun yang kita libatkan di dalamnya itu rohani. 10 pasal atau 11 pasal pertama kitab Kejadian menunjukkan bahwa segala sesuatu bersifat rohani. Bukankah Allah yang menciptakan lembaga pernikahan juga? Artinya ketika orang bertanggung jawab atas keluarga, dia sedang melakukan pelayanan. Siapa yang membuat masyarakat dalam perjanjian lama? Allah. Kalau sudah berbicara masyarakat, ini akan skupnya gede kepada masalah politik, pemerintahan, power. Kalau begitu, ketika orang terlibat di dalam masyarakat, bertanggung jawab untuk membangun masyarakat, apakah itu rohani? Sangat rohani. Itu banyak sekali. Pernikahan, pekerjaan, relasi, layanan, sehingga itu semua merupakan suatu skup yang sangat rohani. Dari sini kita bisa paham ketika Paulus mengatakan begini, apapun yang kamu lakukan untuk Tuhan. Karena tidak ada bagian yang tidak atau yang lepas daripada tangan. Itu Pak Ferdi yang bisa saya bagikan. Terima kasih pasti penjelasannya. Oke. Barangkali ada yang mau bertanya lagi, silakan, masih terbuka kesempatan. Ada? Saya beri kesempatan waktu. Baik, kalau tidak ada, kita akan tutup webinar kali ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak buat Pak Steve yang sudah menjadi narasumber kita, yang memberikan pencerahan kepada kita, juga kepada Pak Kun yang sudah dengan setia mensupport webinar ini. Dan untuk menutup, saya minta Pak Prana untuk menutup di dalam doa. Pak Prana, saya persilahkan. Pak Prana pakai nama siapa di sini? Ya, sudah on. Tidak ada suaranya. Pak Prana? Bapa dalam surga, Putus, ya. apa yang kami dengarkan pada hari tadi bukan sehari berkati juga Pak dan semua Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan seluruh kehidupan kami dan serahkan kami dalam nama Tuhan sudah berdoa dan minta bersama-sama kita amin. Amin. Ya.
Pak Prana tadi waktu berdoa tidak ada yang dengar, tapi kita tahu Pak Prana sedang doa, jadi kita diam. Haleluya, amin Pak. Terima kasih banyak. Ya. Nah, sekarang keluar suaranya. Iya, tadi nggak keluar. Ya, oke. Bisa minta tolong Pak, semua Bapak Ibu yang join bisa dibuka kameranya. Kita juga mau foto bersama juga Pak Kun untuk yang sesi ketiga ini. Oke, silakan. Semua dibuka. Bu Silakan Sandy. dibuka semua kameranya. Ada yang namanya Rina juga, belum? Rina. Sama Bu Sandy. Ya, oke. Bu Marti, belum dibuka? Ya. Oke, siap ya? Di kamera senyum semua. 1, 2, 3. Oke, ya. Oke. Lagi, gaya yang lain. Dengan gaya yang lain. Sebentar, saya save dulu. Oke. Ya, gaya yang lain ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Tuhan Terima memberkati. kasih banyak Pak Steve, Pak Kun, ya teman-teman yang lain. Jangan lupa besok ibadah online ya. Sampai ketemu lagi, Pak. Terima kasih ya. Terima kasih.